Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok IoT. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Salsabila dengan NIM 235410057 dan didampingi oleh kedua teman saya. Di sebelah kiri saya atas nama Samir Wisi dengan NIM 235410063. Di sebelah kanan saya atas nama Sahrul Rumakur dengan NIM 235410088. Baik, di sini kami akan mempresentasikan sebuah tugas dari IoT, yaitu IoT monitoring suhu dan kontrol LED menggunakan ESP32, sensor DHT22 dan Blade IoT. Baik, di sini yang pertama adalah terbelakang. Perkembangan IoT membuat perangkat fisik seperti sensor, aktuator, dan mikrokontroller dapat berhubung ke internet dan saling berkomunikasi. Salah satu aplikasi IoT yang umum adalah monitoring suhu dan kelembapan, karena parameter ini penting dalam banyak bidang seperti gudang penyimpanan, smart home, laboratorium, dan hingga peternakan. Selanjutnya ada tujuan proyek. Tujuan dari proyek ini antara lain yang pertama mengambil data suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT22. Yang kedua, mengirimkan data tersebut ke server cloud melalui platform Blade IoT agar bisa diakses dari manapun. Yang ketiga, mengontrol LED secara otomatis berdasarkan nilai suhu tertentu sehingga LED menyala ke suhu melebihi batas, dan sistem ini ditentukan di atas 50 derajat Celcius. Baik, selanjutnya adalah alat tambahan. Pada proyek ini digunakan kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak. Yang pertama ada header. Bagian dari header ini ada ESP32 sebagai mikrocontroller inti dengan fitur Wi-Fi. Yang kedua ada DHT2 untuk membaca suhu dan kelembapan. Yang ketiga LED sebagai indikator suhu. Yang keempat resistor dan kabel jumper dan driver sebagai pendukung rangkaian. Untuk yang kedua ada software. Yang pertama Arduino IDE sebagai platform pemrograman. Yang kedua IoT sebagai dashboard monitoring. Yang ketiga Workwing untuk simulasi tanpa perangkat fisik. Yang keempat library tambahan untuk Blade DHT22 agar sensor dan cloud bisa berjalan. Selanjutnya konfigurasi Blink, di mana pada platform Blink dilakukan konfigurasi data stream. Yang pertama itu V0 untuk suhu, V1 untuk kelembapan, V2 untuk lead indikator. Nah, di sebelah itu liquid yang digunakan di dashboard. Liquid yang ini berupa gauge atau volley display untuk menampilkan nilai suhu dan kelembapan. Selanjutnya LED untuk menunjukkan status on atau off sesuai kondisi suhu. Di sini cara kerja programnya. Alur kerja program di SP32 meliputi yang pertama itu membaca nilai suhu dan kelembapan dari sensor DHT22. Yang kedua itu mengirim data tersebut ke Blink melalui cloud serta melakukan pengecekan apakah suhu melebihi batas tertentu. Selanjutnya yang keempat, jika suhu lebih dari 50 derajat Celcius, LED fisik dan LED virtual di Blink akan menyala. Jika suhu kurang dari 50 derajat Celcius, LED akan mati. Perilaku ini disebut kontrol otomatis berbasis sensor. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar di sampingnya, di situ ada monitoring yang telah kami buat, data dan penjelasan. Pada potongan kode terlihat logika sederhana. Artinya jika nilai suhu di atas 50 derajat, LED aktif baik secara fisik maupun di dashboard. Jika tidak, LED dalam kondisi nonaktif. Ini menunjukkan integrasi antara sensor, mikrokontroller, dan platform IoT. Dashboard Blink. Pada kaji tampilkan tampilan dashboard di aplikasi Blink yang meliputi 1 nilai suhu, 2 nilai kelembapan, 3 indikator LED, 4 gauge display, 5 dashboard ini memudahkan pengguna membaca kondisi lingkungan. Hasil kemudian menunjukkan bahwa satu sensor berhasil mengirimkan data suhu dan kelembapan ke Blink secara real time. 2. LED dapat menyala otomatis ketika suhu sesuai kondisi yang ditentukan. 3. Simulasi dilakukan melalui Workwing West sehingga sistem bisa berjalan tanpa perangkat fisik. 4. Respons sistem cepat dan stabil karena
ESP32 memiliki wifi bawaan yang available. Oke, selanjutnya mari kita simulasikan cara menjalankan tugas kita ini di Blink dan Walkway. Di sini seperti yang terlihat ada kode-kode programnya, di mana terdiri dari SP32 terhubung ke Wi-Fi dan Blink menggunakan auto token. Sensor DHT22 membaca suhu kelembapan setiap 2 detik sekali. Data suhu kirim ke Blink di V0 dan V1. Jika suhu lebih dari 50 derajat Celcius, dia menyala dan indikator LED V2 on. Jika suhu kurang dari LED mati. Inilah tampilan dari monitoring kita, yaitu di sini ada ESP32, DHT22, LED dan kabel resistor. Masing-masing sudah dihubungkan kabel. Oke, kita coba menjalankannya. Dan kita lihat ke aplikasi Blink. Di sini menampilkan hasil online, berarti sensor yang kita buat sudah terhubung. Selanjutnya kita akan melihat metadata. Di sini saya sudah menambahkan suhu, kelembapan, serta LED. Oke, di sini suhunya itu 15 dengan kelembapan 40. Di sini sudah terhubung. Selanjutnya kita akan menaikkan derajatnya di atas 50 derajat Celcius. Oke, di sini berhasil menyala. Selanjutnya kita ke IoT. Di sini juga menampilkan 55 derajat Celcius hingga LED akan otomatis menyala. Terus kita akan menurunkan ke minus. Di sini LED-nya akan mati dan pada suhu di sini pasti akan menampilkan derajat Celcius pada Blink. Berikutnya kita akan menaikkan di sini 3,5 derajat Celcius. Kita kembali ke Blink. Di sini juga akan menampilkan suhu 3 derajat Celcius. Oke. Program yang kita buat ini berjalan dengan lancar dan akan menampilkan otomatis setiap memperbarui setiap 2 detik sekali. Kesimpulan sistem dapat disimpulkan. 1. ESP32 dan DHT22 dapat digunakan sebagai solusi monitoring suhu berbasis IoT. 2. Blink menggunakan proses visualisasi data secara real time. 3. Dia dapat dikendalikan secara otomatis berdasarkan sensor. 4. Simulasi melalui Walkway sangat membantu saat perangkat fisik tidak tersedia. Jadi sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.